saat ini kan udah ada Kurniawan di sana. Jadi Ah, kita ngelihat posisi seperti ini. Kita baru promosi. Di saat kita promosi ini kita harus mencari pemain yang siap tempur bisa main di Serie A. Dari kita lihat dari sisi evaluasi data dan semuanya pemain Indonesia kalau masuk ke tempat kita pasti akan di bangku cadangan, bahkan mungkin nggak main sama sekali gitu loh. Ngapain? Ngerugiin pemainnya, tapi juga ngerugiin kita juga. Kita nggak punya pemain kekurangan satu slot buat pemain. So pasti mungkin kalau kita udah mateng, kita bisa ngambil pemain Indonesia taruh di apa namanya di tim junior kita dulu gitu, biar dia bisa berkembang sebelum akhirnya bisa bisa eh, masuk ke tim utama. Tapi kita tahu juga pengalaman kita di Garuda Select selama ini pemain Indonesia begitu dibawa ke luar negeri biasanya nggak bisa adaptasi kalau sendirian. Berarti mereka mesti berdua atau bertiga. Kalau dia berdua atau bertiga, habis langsung slot asing kita, pemain asing kita. Sehingga pada hmm, akhirnya kita akan punya tiga slot atau dua slot yang dipakai oleh pemain Indonesia yang tidak akan main. Jadi hmm, kalau sekarang kita melakukan itu, mustahil kita merugikan diri sendiri dan apa namanya eh, membatasi kemampuan kita untuk belanja di pasar transfer. Kenapa kita penting menjaga slot pemain asing dari luar Italia? Ya karena orang Italia tahu harga kita semua klub di sini perlu pemain Italia. Ada peraturan kalau lu masang pemain di bawah usia 23 atau 21 dari Italia, ada subsidi dari pemerintah apa dari liganya untuk kita mendapatkan dana tambahan gitu kan. Ya semua rebutan mencari pemain Italia sehingga harga pemain Italia naik semua ke atas. hmm. Untuk kita beli pemain Italia, wah kita kalah saing lah. Juventus, Atalanta, semua udah pemain bagus kalau lihat aja di Serie B, pemain muda yang bagus pasti punya tim Serie A. Sehingga kalau kita baru masuk mau rebutan pemain muda Italia, pasti kita kalah. Kita harus bisa ngelahirin sendiri. Sehingga untuk mencari pemain muda yang bagus, kita harus mencarinya lebih jeli gitu loh. Bener-bener mesti pakai pakai sistem yang cari yang murah, jangan sampai yang belum apa-apa gajinya udah 500.000 euro gitu kan. 7 miliar setahun, umurnya baru 17 tahun. Pusing lah. Nggak mungkin kita bisa kayak gitu. So, yang bisa kita lakukan sekarang, kita menggunakan Komo menjadi tempat atau pusat bagaimana sepak bola Indonesia bisa belajar dari apa yang ada di situ dulu gitu. Makanya Ah, dari tahun lalu kita sudah mengajak Kurniawan untuk menjadi asisten pelatih di tempat kita. Dia sekarang asisten pelatih tim U19. Dengan adanya Ocean Robert sebagai technical director pasti akan dievaluasi lagi. Dia akan ditempatkan di tim yang mana. Kita juga ngambil satu coach tahun lalu namanya Dani, ya gue lupa nama belakangnya siapa. Gue manggilnya cuma Dani aja terus gitu. Dan dia dilatih untuk menjadi analis sepak bola. Eh, Video analis, statistical analis, data analis. Dia bener-bener kita lagi training, kita bina untuk dia bisa menjadi lebih bagus di situ. Dan setahu gue kemarin karena dia bagus sih dipromosi dari U17 ke U19 juga. Nah, untuk yang kayak gitu-gitu kita nggak masalah gitu loh. Pasti kita akan buka pintu lebar-lebar buat siapapun dari Indonesia yang kita anggap kompeten untuk melakukan hal itu. Gimana milihnya? Itu tergantung kita sama Erick Thohir ya, sama Pak Erick kita mau bakal gimana. Kita pasti akan kerjasama terus kayak besok tanggal 25 sampai tanggal 30 Timnas U20 kan akan TC-nya di Komo. ah, Kita berikan mereka fasilitas, boleh pakai semua tempat lapangan latihan kita kasih restoran kita kita tanggung apa semua makanan hmm. sarapan dan makan siang itu kita sediakan buat timnas Indonesia. Pokoknya jadi intinya gue lebih bisa saat ini membantu memberikan sharing resources. Yang pasti kalau langsung mengkarbitkan seseorang dari Indonesia kemari bisa jadi bumerang buat dua-duanya. Kitanya rugi, dari orang dari Indonesia juga rugi. Apalagi gue ingat pengalamannya Kurniawan dulu kan sama Kurnia Sandi. Waktu Hmm. ditaruh di Primavera, diambil dari Primavera, dititipkan supaya jadi cerita sukses yang sebenarnya cuma titipan nggak bakal main juga. Kurniawan langsung menolak dan dia akhirnya pergi main ke Swiss. Kurnia Sandi 1 tahun di Sampdoria tapi cuman ya duduk-duduk aja nggak ngapa-ngapain. Sama-sama rugi juga dua-duanya gitu kan. Ngapain? Mendingan kita mencoba mencari yang lebih nguntungin. Selain bantuin membina pelatih, mungkin menempatkan pemain timnas putri di tempat kita. Di situ gue nggak punya resiko, aman lah itu. Ya, timnas putri ya. Bisa, di situ bisa ngebantu sepak bola wanita bertumbuh lebih cepat dan fokus grup Jarum juga saat ini membantu pertumbuhan sepak bola wanita sih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.